Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya, Teresia Eriani, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, definisi sistem pencernaan, kedua, proses pencernaan pada manusia, tiga, organ sistem pencernaan, lalu anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi yang diambil dari makanan nantinya dapat memaksimalkan kinerja tubuh secara menyeluruh. Mulai dari memperbaiki sel-sel, regenerasi kulit, hingga sumber energi. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan tentunya, sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh. Tak hanya itu, sistem pencernaan juga bisa membuang zat-zat berbahaya atau limbah yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada slide ini disampaikan bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Proses pencernaan dimulai dari ingesti. Ingesti adalah proses memasukkan makanan ke mulut. Selanjutnya, yang terjadi proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan alat bantu lain. Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses pencernaan secara kimia. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya, makanan yang masuk selain mengalami proses pencernaan mekanik, juga mengalami proses pencernaan secara kimia, yaitu proses mengubah molekul-molekul yang masih kompleks atau zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Sehingga pada akhirnya akan mudah untuk dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, cairan empedu, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Setelah mengalami proses pencernaan secara mekanik dan juga kimia, barulah makanan atau nutrisi mengalami penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapileris melalui proses osmosis, transverse aktif, dan difusi agar nutrisi dapat masuk ke dalam tubuh dan disebarkan ke seluruh tubuh yang digunakan untuk memperbaiki sel-sel, regenerasi kulit, hingga sumber energi tubuh. Tahap akhir dari proses pencernaan adalah penyingkiran, yaitu
pembuangan material yang tidak dicerna dari saluran pencernaan melalui proses defekasi. Berikut disampaikan pengelompokan organ sistem pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan inti dan organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Saluran pencernaan inti adalah saluran yang kontinu berupa tabung-tabung yang dikelilingi oleh otot. Saluran pencernaan mencerna nutrisi, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap nutrisi tersebut menuju pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan atau aksesoris adalah organ yang membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Organ yang termasuk di dalamnya adalah gigi dan lidah yang terdapat dalam rongga mulut. Lalu ada kandung empedu serta kelenjar pencernaan yang akan dihubungkan pada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan seperti kelenjar ludah, hati dan pankreas akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam memproses pencernaan secara kimia. Untuk melaksanakan fungsi pencernaan secara mekanik dan kimia, tentu saja ada organ-organ yang berperan sangat penting, yaitu anatomi sistem pencernaan itu sendiri. Anatomi sistem pencernaan dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu saluran pencernaan atau traktus digestivus, kemudian ada organ kelenjar pencernaan, dan organ tambahan atau aksesoris pencernaan. Untuk saluran pencernaan inti, seperti yang tertera pada layar, makanan akan masuk dimulai dari kafum oris atau mulut, lalu paring, kemudian ke osofagus, kemudian ke gaster atau lambung melalui sphincter cardia. Selanjutnya, melalui sphincter pylorus, makanan akan masuk ke intestinum atau usus halus yang terdiri dari duodenum, yeyinum, dan ileum. Tahap selanjutnya, makanan akan masuk ke intestinum atau usus besar atau kolon, di mana kolon ini terbagi menjadi kolon ascenden, kolon transversum, kolon ascenden, dan kolon sigmoid. Kemudian makanan dalam bentuk sisa hasil pencernaan akan berakhir di rektum dan anus. Kategori selanjutnya adalah organ-organ kelenjar pencernaan yang terdiri dari kelenjar pencernaan kecil dan besar. Yang termasuk organ kelenjar pencernaan kecil ada pada glandula parotis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis seperti yang tertera pada layar. Kelenjar-kelenjar ini merupakan penghasil enzim petialin yang membantu proses degradasi karbohidrat atau pati menjadi struktur karbohidrat yang lebih sederhana. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan besar ada pada organ hati dan pankreas,
yang juga menghasilkan enzim yang membantu pemecahan zat gizi menjadi molekul yang lebih sederhana. Kategori anatomi sistem pencernaan yang ketiga adalah organ tambahan atau aksesoris. Organ aksesoris adalah organ yang membantu mencerna makanan, akan tetapi bukan bagian dari saluran pencernaan inti. Organ aksesoris ini tidak secara langsung mencerna makanan, namun dia memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Manusia memiliki 3 macam organ aksesoris, yaitu pankreas, empedu, dan hati. Organ-organ tersebut tidak menjadi tempat berlangsungnya pencernaan, namun sangat membantu pencernaan aktivitas-aktivitas zat yang dihasilkannya. Demikian paparan penjelasan tentang sistem pencernaan. Sampai bertemu kembali pada program pembelajaran di Fakultas Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Terima kasih.